Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Inka Kurota Uyunin. Saya dari jurusan Hukum Keluarga Islam semester 4 IAIN Syah Nurjati Cirebon. Gimana kabar kalian guys? Alhamdulillah, semoga kalian baik-baik saja ya. Selalu jaga kesehatan, apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Semoga kalian selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalu sering cuci tangan lah, atau kalau mau keluar itu pakai masker biar selalu sehat, terhindar dari virus-virus itulah, kayak gitu pokoknya. Ini sebagai pengantar saja ya. Baik, adanya saya di sini tuh ya, ini untuk mempresentasikan atau memaparkan sebuah materi yang bertema perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis dan sosialis. Itu tuh tugas UAS mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang diampu oleh Bapak Jefik Zulfikar Hafid MH. Ya kayak gitulah pokoknya. Ya bismillahirrahmanirrahim saja, kita mulai ya. Apa sih yang kalian ketahui tentang ekonomi Islam itu? Pasti kepo ya. Iyalah, saya juga kepo. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kebutuhan dan sumber daya manusia untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Mungkin itu sedikit pengertian tentang ekonomi Islam. Selanjutnya yaitu kita bahas tentang perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis dan sosialis. Jadi tuh di dalam ekonomi Islam juga terdapat 3 sistem ekonomi yang dikenal oleh dunia, yaitu ada sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi Islam. Kita bahas satu-satu ya. Apa sih itu sistem ekonomi kapitalis? Sistem ekonomi kapitalis itu merupakan sistem yang menganut mekanisme pasar, yang dimana di dalam sistem ini mengakui adanya campur tangan yang tidak tampak, yang tidak tampak dalam mekanisme pasarnya, sehingga tiap individu itu dapat melakukan kegiatan ekonominya dengan diakui kepemilikan pribadinya, kayak gitu. Terus tuh sistem ekonomi kapitalis itu didirikan atas landasan teori yang bebas atau liberal, jadi siapa aja gitu. Kemudian adapun prinsip dari ekonomi kapitalis itu ada 3. Yang pertama itu ada kebebasan memiliki harta secara perorangan, kemudian yang kedua kebebasan ekonomi dan persaingan bebas, dan yang ketiga itu ketimpangan ekonomi ya. Yang kedua itu kita bahas tentang sistem ekonomi sosialis. Apa sih sistem ekonomi sosialis itu? Sistem ekonomi sosialis itu adalah kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis, di mana sistem ini tuh tidak ada kebebasan bagi yang melakukan kegiatan ekonomi secara pribadi, individu maupun sendirilah. Namun kegiatan ekonominya ini dilakukan untuk kepentingan bersama. Di sini juga ada prinsip dari ekonomi sosialis itu ada 3 juga. Yang pertama itu pemilikan harta oleh negara, yang kedua disiplin politik, dan yang ketiga itu kesamaan ekonomi. Kemudian kita bahas yang terakhir itu adalah sistem ekonomi Islam. Apa sih sistem ekonomi Islam itu? Sistem ekonomi Islam itu dimana sistem ini ditekankan untuk terciptanya itu pemerataan distribusi pendapatan, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7, yang artinya itu rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan
hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Kemudian itu ada juga hadis Nabi yang artinya itu, engkau ambil zakat itu dari orang-orang kaya di antara mereka dan engkau serahkan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Kemudian sistem ekonomi Islam itu ada prinsipnya juga loh, yaitu ada berapa sini? Ada 5 ya. Yang pertama itu kebebasan individu, yang kedua ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, kesamaan sosial, kemudian yang keempat jaminan sosial, dan yang kelima itu hak terhadap harta. Lanjut, pada dasarnya Islam itu memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha secara perseorangan. Namun tidak pula dari sudut pandang sosialis yang ingin menghapus semua hak individu untuk dijadikan kepemilikan negara. Tetapi Islam juga menganjurkan suatu sistem yang sangat sederhana untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang membolehkan anggotanya itu untuk melakukan proses pembangunan ekonomi yang seimbang, bebas dari sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Dan apa ini? Dan sistem ekonomi Islam itu juga menyediakan peluang yang sama dan hak alami kepada semua masyarakat itu, semua orang lah, yaitu hak terhadap harta dan bebas berusaha dan dalam menjamin keseimbangan dalam distribusi kekayaan semata-mata untuk tujuan memelihara kestabilan dalam sistem ekonominya. Dengan demikian, dalam sistem ekonomi Islam tidak terdapat individu yang menjadi pengelola kekayaan negara, ataupun sebaliknya, semua individu itu secara paksa diletakkan pada tingkat ekonomi yang sama. Pemikiran tentang sistem ekonomi Islam itu terus berkembang, bahkan pemikiran Islam tersebut telah terjadi dalam sebuah gerakan yang mana telah dimanifestasikan dalam bentuk nyata dengan berdirinya perekonomian Islam, seperti Bank Islam, asuransi syariah, pegadaian syariah, BMT, Bank Unit Syariah, modal syariah, dan lain sebagainya. Kenyataan ini tuh menunjukkan bahwasannya sistem ekonomi Islam tidak diragukan lagi kebenarannya, karena prinsip dasarnya itu tertera dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip dasar ekonomi Islam itu merupakan implikasi dari nilai filosofis Islam yang dijadikan sebagai konstruksi sosial dan perilaku ekonomi. Dan berikut ini nilai-nilai filosofis ekonomi Islam, yaitu semua yang ada di bumi adalah milik Allah, seperti yang dijelaskan dalam surat Quran surat An-Najm ayat 31, yang artinya itu, dan milik Allah lah yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang baik juga, seperti surga. Yang kemudian itu ada yang kedua tuh ada Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta ini dan semua yang diciptakannya untuk tunduk dan patuh padanya. Yang ketiga itu beriman pada hari perhitungan, yaumul hisab. Yang keempat itu tauhid, dan yang kelima itu akhlak. Yang keenam itu ada keseimbangan. Mungkin yang ketujuh itu kebebasan individu, dan yang terakhir itu keadilan. Keadilan di sini tuh mempunyai makna yang dalam dan urgent dalam Islam, serta menyangkut seluruh aspek kehidupan, karena keadilan merupakan dasar sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan. Mungkin sekian saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata juga mohon maaf. Ya udahlah, sekian dari saya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.